Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Saya ingin lihat tangan-tangan yang bersuka cita, tangan-tangan yang mengucap syukur karena bisa melewati 1 tahun 2022 dengan penuh penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini membawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami membawa diri kami Tuhan. Kami ingin mengawali tahun yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Engkau berikan Tuhan sesuai dengan janji-Mu, Engkau juga akan genapi di tahun ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan di tahun ini semuanya akan menjadi jawaban bagi hidup kami Tuhan. Dan kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua ini karena berkat kemurahan Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu kami ingin mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini lebih lagi. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
setiap kami. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku dalam kehendak-Mu. Yes, Lord. Kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan di dalam setiap hidup kami. Janji-janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menuntun kami di tahun 2022, kami sungguh percaya Engkau juga akan menuntun kami Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat tahun baru, kasih salam kanan kiri. Sekarang udah boleh salaman ya. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Happy New Year 2023. Satu nama yang besar yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa
Siapa yang tahun 2022 merasakan sukacita daripada Tuhan? Haleluya, hanya di dalam namanya ada kemenangan. Hanya di dalam namanya ada pengharapan, amin. Itulah yang membuat kita bersukacita, haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah takut, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman-Mu terangi jalan kami Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2023 dicanangkan sebagai the year of victory, tahun kemenangan. Dan tentunya ini dapat menjadi rema buat setiap hidup kita, bahwa ketika kita di tahun 2022 mungkin mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami rintangan, percayalah di tahun 2023 ini kita akan terus menang bersama dengan Tuhan, amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan.
Saat ini Tuhan kami ingin lebih menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di sini Tuhan. Membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Nyata di sini kemenangan.
yakin. Yes. Amin. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Setiap hari Tuhan kami ingin meninggikan nama-Mu. Setiap hari Tuhan biarlah hidup kami dapat menjadi pujian, dapat menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan hidup kami Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami banyak orang dimenangkan untuk-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Jangan duduk dulu, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berubah. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai
manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan kemenangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan ya, kita sudah bisa melewati tahun 2022 dengan baik. Hari ini adalah hari pertama di mana kita boleh berbakti kepada Tuhan di tahun 2023. Ya. Mungkin negara-negara lain sedang mengalami resesi, mengalami banyak hal, tapi dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tema kita tahun ini adalah The Year of Victory, adalah sumber kemenangan kita. Anda mau menang? Ya. Waktu Argentina menang, ada sekelompok orang di Jawa Timur, mereka membagi-bagikan kopi 10.000 cangkir. Ya, padahal orang Indonesia, tapi mereka ngefans sama kesebelasan itu. Ya, mereka bangga. Ya, kita menang berkat apa? Kristus bangkit dari kematian. Kita baca 2 Korintus 2 ayat 14. Ya, silakan duduk, jangan keluar masuk ya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Bahasa Indonesia masih, tapi syukur bala ia selalu memimpin kami untuk ikut dalam pawai kemenangan. Kristus karena kami hidup bersatu dengan dia. Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dimenangkan bagi Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kabarkan tentang Kristus seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Tentunya saudara setiap bepergian, mau ke gereja, mau kondangan, mau kemana aja pasti pakai parfum. Betul ya? Set, set. Itu baunya bisa sampai 1 kilometer saudara. Luar biasa ya. Ada parfum-parfum yang murah, ada yang mahal. Beda sekali saudara ya. Dalam 1 Korintus 15, 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, Anda harus tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua diawali dengan kata syukur. Tapi syukur kepada Allah. Nah, kita bisa ada sampai hari ini, kita juga harus bersyukur. Amin. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, dan lain sebagainya. Perhatikan, karena itu saudaraku yang kasih, berilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Orang Kristen harus kuat. Orang Kristen harus mantap, amin. Biarpun digoncang, kita tetap kuat, amin. Pohon makin digoncang, kalau akarnya kuat, tidak akan roboh. Ya. Tapi kalau akarnya dangkal, pasti roboh.
roboh. Gak beda seperti orang Kristen. Kalau kita jadi orang Kristen akarnya dangkal, digoncang sedikit mundur, digoncang sedikit lemah, digoncang sedikit, males ngapain dah ke gereja. Makin kita rajin ke gereja, makin banyak godaan. Betul gak? Tapi satu perkara, itu satu ujian buat kita. Dikatakan sini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Anda mau giat? Anda mau semangat? Harus. Tahun 2003 kita harus semakin semangat. Sebab kamu tahu, Anda harus tahu bahwa dalam bersekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Ya, Yesus menang. Yesus bangkit dari kematian dan kebangkitannya itu memberikan kemenangan kepada kita. Hari Natal sudah lewat. Kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus. Tidak cukup hanya lahir saja. Yesus harus mati. Tidak cukup mati, tapi Yesus harus bangkit. Tidak cukup bangkit, tapi harus ke surga. Apa yang berikutnya? Yesus mengirimkan Roh Kudus supaya kita menang. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bahas tentang 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 18. Kita nggak akan baca semua, kita akan baca satu persatu saja. Kita lihat bagian pertama. Apa sih yang membuat Raja Daud menang? Kita lihat poin pertama. 2 Samuel 8 ayat 1. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ya, dari dulu, ya, Filistin itu menjadi musuhnya orang Israel. Tapi berkat Daud, orang Filistin dikalahkan. Saudara tahu tokoh Filistin siapa namanya? Goliat. Anda tahu berapa tingginya? 6 hasta sejengkal. Itu kurang lebih 3 meter seperempat. 3 meter seperempat. Saya ini aja 182. Luki itu 187. Itu 3 meter seperempat. Luar biasa ya. Mungkin tingginya sampai gitu tuh. Ke mana? Asis sana. Ya. Bukan postur tinggi membuat menang. Tapi nyali yang tinggi. Amin. Perhatikan di sini, sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Kalau kita ingin tokoh kita maju, sukses, berhasil, alami kemenangan, owner harus pegang kendali. Sama seperti gereja, gereja mau maju harus ada gembalanya. Kalau nggak ada gembalanya gimana? Cumanya kocar-kacir. Ingat beberapa tahun yang lalu ada satu gereja nggak ada gembala. Ya, vakum untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Dombanya ke sana, dombanya ke sana, dombanya ke sana, dombanya ke sana. Waktu itu saya masih ketua BKGS, saya diundang untuk hadir pentahbisan pendeta. Apa komentar saya? Gereja yang sehat kalau ada gembalanya. Jangan sampai gembala itu vakum terlalu lama. Gak ada yang pegang kendali, saudara. Benar gak? Gak ada kendali. Apa yang terjadi? Saya lihat cumanya ke sana, bikin persekutuan, ada persekutuan dan sebagainya. Kocar-kacir, saudara. Ya, pegang kendali. Kita tidak bisa main-main dengan tugas kita dan kewajiban kita, melainkan kita harus bekerja keras, punya semangat untuk bekerja dan melayani Tuhan. Moto Presiden Joko Widodo apa? Kerja, kerja, kerja. Gak ada capeknya, saudara. Pernah saya ceritakan kepada saudara, satu saat ada orang tanya kepada menterinya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Gak ada istirahatnya. Borok-borok pergi ke Tokyo bisa mall, bisa belanja ini, belanja. Gak ada, udah selesai tugas, ya balik deh, saudara. Luar biasa. Gak ada kesempatan. Capek, saudara. Iya. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, kita mau capek. Mau capek? Mau capek? Kan ada istri, udah Pak, udah kamu gak usah kerja lah.
Saya lihat papa capek, udahlah nggak usah ngapain. Itu bukan saran yang baik. Itu saran yang bodoh kalau menurut saya. Suami harus bekerja. Amin. Kasih semangat, kasih dorongan. Supaya apa? Supaya dia berhasil. Coba kita baca, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Apa maksudnya masih siang? Masih kuat, masih sehat, banyak kesempatan. Akan datang malam. Akan datang malam, usur. Ya, usia kita bertambah. Betul enggak? Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, dalam bahasa Indonesia, selama masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan seorang pun tidak akan dapat bekerja. Kalau di Indonesia beda, saudara. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam, semua kerja. Ada bis malam. Berangkatnya apa? Malam. Ada kereta malam. Ada pesawat malam. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam. Kerja terus. Betul enggak? Bagusnya gimana? Harus ada istirahat. Siapa di sini yang tidurnya di atas pukul 10 malam? Oh, kenapa? Belum ngopi terus kali. Yang bagus itu jangan lewat dari jam 10 malam. Karena jam 10 sampai jam 2 itu ada unsur-unsur di mana tubuh kita mengalami metabolisme. Harusnya tidur. Ya, kalau kita sudah tidur dari jam 10, jam 2 bangun, jam 2 kerja, nggak jadi masalah. Yang penting jam-jam itu harus tidur. Katakan tidur. Pekerjaan apa yang nggak perlu disuruh-suruh? Iya kan? Tapi ada anak-anak juga, ayo cepat tidur, nggak tidur-tidur. Iya kan? Itu pekerjaan, padahal pekerjaan yang nggak perlu disuruh-suruh, tidur. Tapi ada juga anak-anak suruh tidur malah keluyuran. Benar nggak? Siapa di sini nggak pernah tidur siang, kerjanya keluyuran, ada nggak? Ada nggak? Ada yang ngaku ya. Yang kedua, bagaimana Daud bisa menang? Memukul kalah. 2 Samuel 8 ayat 2 dan 3. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 kali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan peti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadad Eser bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memberikan kekuasaannya pada sungai Efrat. Musuh harus dikalahkan, amin. Siapa musuh kita? Ada 3. Yang pertama, iblis. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, diri kita. Yang pertama, iblis. Ya, siapa musuh kita? Iblis. Caranya kita harus, bagaimana kita mengalahkan iblis? Kita harus tunduk kepada Allah. Coba kita baca, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bahasa Indonesia masa kini, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari terbirit-birit. Ngerti enggak? Terjemahan yang bagus seperti itu. Ngibrik, tahu enggak ngibrik? Ya. Ada orang ya, kalau ada bangsat dikejar sama polisi, larinya gimana? Oh kayak setan ya. Benar enggak? Makanya polisi enggak boleh gendut ya. Kenapa? Kalau gendut enggak bisa ngejar bangsat, saudara. Sebab itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Kenapa banyak orang malah tunduk sama iblis? Tidak tunduk kepada Allah. Kuncinya, kita bisa mengalahkan iblis kalau kita tunduk kepada Allah. Ya, bahkan di dalam
Bahasa Indonesia masing, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Ini terjemahan kurang suruh. Seharusnya, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari terbirit-birit. Kecerit-cerit saudara. Ya, pernah orang diuber-uber sama polisi, sampai terpontal-pontal saudara. Ya kan? Nah itu. Kalau kita ingin menang, kita harus tunduk kepada Allah. Nah, kalau kita berteman dengan iblis, kita akan kalah. Karena itu, kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Agar kita bisa menang. Amin? Katakan, saya harus menang. Saya harus menang. Saya harus kalahkan iblis. Loh, kok lulus? Saya harus menang. Saya harus menang. Saya harus kalahkan iblis. Nah gitu. Takut sama iblis? Iblis takut sama kita. Ya. Kalau kita banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, iblis takut. Ya toh, waktu Saul diganggu oleh orang jahat, yang dipanggil siapa? Daud. Apa yang dia lakukan Daud? Memuji Tuhan. Iblis undur dari dia. Luar biasa. Itu kuasa dari pujian. Ya, jadi pujian bisa mengundang iblis, juga bisa mengusir iblis. Betul gak? Ada kuasa. Nah itu kan, kalau kita berdoa untuk orang-orang sakit, kita harus doa dengan iman. Iblisnya supaya pergi. Ya dong, kita teriak, darah Yesus, kan begitu. Iblis pasti kalah. Ya, nggak aneh kalau kita punya nama gereja Bethel Tabernakel, darah Yesus. Ya, tempoh hari saya pernah ceritakan ada orang cari gereja pencuci darah Yesus. Pencuci darah Yesus. Bahkan ada orang yang tulis surat gereja berdarah-darah. Kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Nah ini, orang mau perang mesti pula perlengkapan. Betul ya Pak Sebuah? Bapak udah berapa lama jadi tentara? 31 tahun. Sudah banyak makan asam garam ya dalam pengalaman. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, bukan pengusaha, saudara. Ada yang salah baca, saudara. Pengusaha-pengusaha. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jatuh dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berdiri tegap. Namanya tentara, prajurit itu harus tegap, gak boleh loyo. Ada gak prajurit yang bongkok? Untuk jadi prajurit, jadi polisi, itu dites. Tes fisiknya, mentalnya, betul nggak? Dilihat giginya, ada yang ngompong nggak? Tuh, ngompong nggak? Lewat saudara. Kaki, X, kakinya nempel gitu. Nggak bisa. Orang yang kakinya X itu, nggak kuat jalan. Atau telapak kakinya rata. Ada nggak? Saudara punya telapak kaki rata, itu gampang capek. Makanya harus dekok. Coba pemain-pemain sepak bola, semua kakinya dekok, saudara. Supaya apa? Supaya bisa gampang tendang bola. Iya kan? Baru tahu ya? Aduh. Iya. Jadi fisiknya tidak boleh cacat. Telinganya nggak boleh torek. Kalau dia sering kecocokan, nggak bisa. Betul nggak? Ya itu. Harus fisiknya bagus, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah
Ketopong. Apa itu ketopong? Tutup kepala. Helm. Ya, prajurit kan topinya baja. Ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu dalam roh. Dan berjaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa. Kita berdoa tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja, di mana saja, pukul berapa aja, kita bisa berdoa sama Tuhan. Beda seperti agama lain, ditentukan jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, tidak. Kita bisa berdoa kapan saja. Apalagi kalau saudara punya keluarga sakit, suamimu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, berdoa berulang-ulang. Dan pasti itu akan tolong. Amin? Mau seperti itu? Nah, mau perang, kita harus punya perlengkapan. Kita lihat sedikit perinciannya. Next. Siap siaga. Ya, itu dalam bahasa Indonesia masih berdiri tegap. Tegap. Ya, gak boleh loyo. Ya, siap siaga. Ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang kesetiaan, ikat pinggang. Untuk apa ikat pinggang? Kita pakai ikat pinggang gunanya apa? Supaya sana nggak melorot. Loh iya kan? Pas tampil nyanyi, taunya colannya melorot, ya kan lucu kan? Ada nggak? Ikat pinggang kesetiaan, baju besi, baju sirah, baju besi. Itu baju besi ketulusan. Kalau dalam bahasa Indonesia masakin baju sirah. Ingat waktu Daud mau mengalahkan Goliat, kan disuruh pakai apa? Baju sirah. Kan dicoba itu sama Daud. Kata Daud apa? Waduh, kalau saya pakai ini saya nggak bisa lari. Udahlah nggak usah. Ya, baju sirah. Baju sirah itu baju tahan peluru. Mungkin saudara pernah dengar cerita Perdana Menteri Yitzhak Rabin yang di Israel. Waktu itu ada satu pertemuan, istrinya udah bilang, "Wah, pakai dong baju anti pelurunya." Ah, masa sih di negeri sendiri ada orang bodoh. Dia nggak taat, saudara. Sama istrinya. Apa yang terjadi? Pada saat dia tampil, ada yang nembak dia. Apa yang terjadi? Mati. Yaitu gara-gara apa? Dia tidak pakai baju sirah. Dia tidak pakai baju tahan peluru. Ya, kendaraan presiden semua itu ada tahan peluru semua, saudara. Kalau ditembak jegor itu paling si peluru lekuk gitu ya. Luar biasa. Apa lagi? Yang keempat, kerelaan memberitakan kabar baik yang membawa damai sejahtera. Kakimu, nah ini dalam terjemahan bahasa baru, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan ini. Kakimu, kasut. Ya, harus panjang kasut. Pakai topi, pakai ikat pinggang, baju sirah, pakai kasut. Apa lagi? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera. Kasut. Untuk apa kasut? Supaya kalau kita masuk hutan, ada duri-duri, kaki kita aman. Betul nggak? Coba kalau nggak pakai sepatu. Repot, saudara. Ya. Pakailah percaya sebagai senjata penangkis, perisai iman. Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau kita percaya Yesus, ada kalanya orang-orang yang nggak suka sama kita, dia akan kirimkan panah api. Mantra-mantra. Ya toh? Itu seperti panah api. Itu bisa ditangkis oleh apa? Perisai iman. Gunakan perisai iman. Luar biasa. Ya toh? Terus sebenarnya itu bilang, gunakan topi baja keselamatan, terimalah ketopong keselamatan. Artinya, pikiran kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Itu salah satu senjata rohani yang paling ampuh. Gunakan pedang roh, yaitu perkataan adalah untuk mematahkan iblis. Waktu Tuhan Yesus digoda, dicoba oleh iblis. Yesus patahkan dengan apa? Perkataan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan, Anda sedang menikmati roti. Amin. Berdoa,
merupakan senjata ampuh untuk mengalahkan iblis. Kenapa? Musuh kita rohani. Musuh kita nggak kelihatan. Pernah lihat iblis? Ada yang pernah lihat iblis? Lihat setan, genderuwo, dedemit. Apa lagi? Setan. Pernah lihat? Tidak? Tapi Anda pernah rasakan sesuatu bila berjalan di satu lorong tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ciut, 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 ciut. Gitu. Pernah nggak? Kenapa? Berarti ada apa? Ada iblis. Ada mereka tanda kutip. Berarti ada iblis. Makanya kalau rumah tangga ribut terus. Suami istri ribut terus. Berarti rumah itu banyak. Caranya gimana? Panggil pendeta lah. Ya, kita usir. Bulan apa itu? Di kantornya Pak Sensen itu. Iya bisa. Kalau berani. Masalahnya kan banyak. Anak-anak Tuhan nggak berani. Ngusir sendiri. Jadi panggil siapa? Hamba Tuhan. Nggak salah ya. Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini luar biasa. Tuhan selalu memberikan apa? Kemenangan. Setiap kali dia perang pasti menang. Berulang-ulang kali dia menang, bukan sekali dua kali. Sering kali. Ya, menghadapi Goliat yang tinggi besar, Daud punya nyali yang besar. Anda tahu senjatanya apa? Umban. Pakai apa? Batu. Berapa butir? Dia ambil batu kali 5 butir. Yang dipergunakan berapa? Cuma 1. Rupanya Daud setiap hari latihan. Latihan. Makin kencang diputar. Wah. Push. Makin melesak. Langsung apa? Jungkel. Luar biasa ya. Itu pengalaman Daud. Ya, Daud menghadapi Goliat, dia nggak takut. Betul nggak? Kenapa? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, seperti Daud. Dia bisa menang apa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Coba kita baca 2 Samuel 8 ayat 6 sampai 10 dan ayat 14. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berang. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Luar biasa. Sudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadad-Ester lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadad-Ester, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadad-Ester, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadad-Ester dan memukul dia kalah. Sebab Hadad sering memerangi Tou dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. Ayat 14. Lalu menempatkan pasukan-pasukan berdudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkan pasukan berdudukan sehingga seluruh Edom diperbulak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dan kemanapun ia pergi berperang. Luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi. Rahasianya apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin menang, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Masuki tahun 2023 hari ini adalah hari pertama, start pertama. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau ada jemaat yang mau awali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ibadah bersama dengan Tuhan. Dan lakukan itu untuk seterusnya. Betul nggak? Kita harus mengandalkan Tuhan. Mau buka toko, kita harus berdoa, mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan apa? Kalah. Coba kita baca, Yeremia 17, ayat 7 sampai 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, jelas Kristus atau Tuhan itu merupakan sumber kemenangan. Dan Anda tahu, Daud berulang kali menang, barang-barang jaran itu dikumpulkan oleh Daud. Kenapa? Karena satu saat dia merencanakan untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan berfirman sama dia bahwa Daud tidak bisa mendirikan bait Allah. Siapa yang mendirikan bait Allah? Anaknya. Makanya Daud tuh mengumpulkan semua. Ya, mengumpulkan. Luar biasa. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin mengalami kemenangan, kita harus belajar disiplin. Disiplin merupakan kunci awal dari sebuah kemenangan serta kesuksesan. Kebenaran tidak disiplin bisa terkalahkan oleh kebatilan. Kunci kemenangan yang lain adalah kesetiaan. Bukan keberhasilan, kemakmuran, kejayaan, keberuntungan, kegembiraan dan kesembuhan. Kesetiaan dimaksud di sini adalah kesetiaan dalam iman. Pengharapan serta kepatuhan kepada Allah dalam Yesus Kristus sampai akhir hidup dalam segala keadaan. Menjadi pemenang atas diri sendiri, itu luar biasa. Tuhan rindukan supaya kita jadi orang-orang Kristen yang menang. Menang untuk mengatasi, menang terhadap godaan setan, menang terhadap godaan banyak hal. Ya, kalau kita tidak bisa atasi itu semua, kita akan jatuh dalam dosa. Betul gak? Kita lihat berikutnya. Nah, kita mempunyai satu mulut untuk bicara apa? Positif. Ya tahu? Punya dua telinga untuk mendengar lebih banyak daripada mendengar lebih baik daripada banyak ngomong. Orang banyak ngomong, banyak salah, banyak gosip, bahaya. Diam lebih baik daripada gosip. Diam adalah cara terbaik menghindari masalah. Cara teraman menghindari pertengkaran adalah diam. Cara terampuh meredam emosi kita harus diam. Dalamnya diam bukanlah kesombongan, bukan pula tak peduli, namun hanya sekedar introspeksi tanpa bermaksud menyakiti. Kita harus diam. Baik, kita lihat yang keempat. Raja Daud mempersembahkan persembahan. Nah, jadi barang-barang jarahan yang dia peroleh itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ingat cerita kota Yeriko yang dimenangkan oleh bangsa Israel? Itu barang-barangnya tidak boleh diambil. Barang-barangnya harus dikhususkan bagi Tuhan. Tapi ada satu orang yang namanya Ahan, berani-beraninya ngambil barang itu. Akhirnya apa? Mati. Dia beserta seluruh keluarganya dilempari batu sampai mati dan jasanya dibakar. Itu. Jadi Yeriko diputerin 13 kali, runtuh. Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Luki, dia ceritakan bagaimana kota Yeriko itu ambruk. Nah, ambruknya itu bukan ambruk ke sini, tapi ambruknya ke dalam. Seperti ada bikin tangga. Jadi begitu ambruk, roboh, tentara Israel itu masuk ke sana. Hebat ya. Tentara Israel masuk, orang Israel masuk. Ngambil apa? Jarahan. Dan janji Tuhan kepada Rahab, kamu akan selamat. Semua tembok hancur. Cuma ada satu blok bangunan yang didiami oleh Rahab tetap dalam keadaan utuh. Kenapa? Karena pengintai sudah berjanji, aku tidak akan menghancurkan itu. Luar biasa ya. Tuhan itu memperhatikan kita, peduli sama kita sampai sedetil-detilnya. Betul gak? Semua roboh, semua tembok hancur. Cuma itu satu bangunan yang didiami oleh Rahab dalam keadaan utuh. Dan luar biasanya lagi, dua pengintai salah satu diantaranya akhirnya menikah dengan Rahab dan menjadi cikal bakal nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Luar biasa saudara.
Orang yang sebrengsek apapun, kalau dia mau datang kepada Tuhan, dikuduskan. Menjadi generasi yang kudus. Siapa itu? Kristus. Nah, Daud mempersembahkan persembahan. Kita baca 2 Samuel 8 ayat 11 sampai 13. Juga barang-barang dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, orang Filistin, orang Amalek, dan dari jaran yang dirampas dari Hadad Eser bin Rehob, Raja Soda. Demikianlah Daud mendapat nama. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 18.000. Banyak gak? Banyak. Jadi Daud mengalami apa? Kemenangan-kemenangan. Satu kemenangan, terus berulang-ulang kemenangan. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Anda mau menang? Anda mau berhasil? Anda mau sukses? Belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan. Betul enggak? Ini luar biasa. Ya, memberi kepada Tuhan. Semua ajaran yang diperoleh Daud menjadi bahan baku untuk pembangunan bait Allah. Karena Allah sudah berfirman bahwa Daud tidak boleh memberikan bait Allah. Karena Daud sudah banyak mengalahkan musuh. Ya, coba kita lihat 1-2 ayat supaya Anda tahu dengan jelas. 1 Tawarikh 28. Itu dicatat di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 2 sampai 5. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara dan bangsaku, aku bermaksud hendak memberikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk memberikannya. Tetapi Allah, perhatikan. Tetapi Allah telah berfirman padaku, engkau tidak akan memberikan rumah bagi namaku. Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat 4. Namun Tuhan Allah, Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Daud kan anaknya banyak, istrinya banyak, anaknya juga banyak. Ya, terus dikatakan, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Jadi sekian banyak anak dipilih satu anak, namanya siapa? Salomo. Anaknya siapa? Batseba. Luar biasa ya. Saudara tahu siapa Salomo? Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang paling pintar dan paling cerdik di dunia. Paling kaya. Waktu dia dilantik jadi raja, Tuhan tanya sama dia, kamu mau minta apa? Minta apa? Musuh dikalahkan? Tidak. Dia minta hikmat. Minta apa? Hikmat. Ya, jadi kalau kita kurang hikmat, minta hikmat. Kalau anak-anak kita kurang hikmat, berdoa supaya Tuhan kasih hikmat. Betul enggak? Kasih hikmat. Ya, luar biasa. Waktu dia berhadapan dengan 2 wanita yang rebutan anak, udah, sebeli aja anak itu. Ambil pedang. Ya udah, aku potong jadi dulu aja supaya adil. Tapi ibu yang benar, dia tahu pasti. Udah jangan, kasih aja sama dia. Wah, luar biasa ya. Adil. Betul enggak? Kita lihat poin terakhir. Apa yang dilakukan oleh Daud? Raja Daud melakukan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Saya tertarik dengan kalimat ini. Pak Jokowi kemungkinan besar dia niru ini, saudara. Coba kita baca ayatnya. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ini juga yang dilakukan Presiden Jokowi saat awal memimpin negara kita. Harga BBM di Papua dan di Jawa disamakan. Termasuk harga semen karena beliau mengacu pada sila kelima dari Pancasila.
Masih ingat sila kelima isinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Dia lakukan itu. Ada 6 presiden pertama, sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berani melakukan itu. Luar biasa ya, manuver-manuver politiknya, ekonominya. Ya, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Betul nggak? Luar biasa. Apa sih yang nggak punya kita? Ibaratnya kita diembargo sama dunia luar. Kita nggak akan miskin. Pangan kita banyak. Stok beras banyak. Ya, diberitakan stok beras Natal sampai tahun baru masih mencukupi. Ya, di Amerika, kalau dengar gak di Amerika? Banyak orang mau makan susah. Ya, pasar swalayan udah gak ada barangnya, saudara. Betul, kita bersyukur sama Tuhan. Kita tinggal di Indonesia. Nanam apa aja jadi. Ya dong. Batang pohon ditencem aja jadi, saudara. Luar biasa kan? Nah itu kita bersyukur. Ya kalau saudara disuruh pindah kemana-mana, ke Eropa, Amerika, dan sebagainya, ke Israel, paling-paling tungtungnya balik-balik ya, Indonesia. Kenapa? Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak teman saya yang pergi ke luar negeri, gak betah, saudara, balik deh. Iya. Betul gak? Itu gak beda seperti rumah. Ya, kita punya rumah sendiri sederhana, tapi nyaman. Kita diajak, ayo nginep di rumah orang. Keliling 1 bulan ke rumah saudara-saudara. Tunggu apa? Balik lagi ke rumah. Benar gak? Kenapa? Lebih betah tinggal di rumah. Luar biasa. Nah, kita lihat. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang pertama apa? Pegang kendali, mukul kala musuh. Tuhan selalu beri kemenangan dan Daud mempersembahkan persembahan khusus. Dan Raja Daud melakukan keadilan, kebenaran bagi seluruh bangsanya. Tuhan Yesus berkat kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita nyanyikan seduh pujian, kemenangan terjadi di sini. Ya, tadi sudah dikutip lagunya. Baik, kita berdiri sama-sama. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
kuasa yang tak terbatas. Petugas perjamuan silakan dalam ke depan. Hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Karena di satu sisi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin menang menghadapi situasi dan kondisi apapun juga, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiranmu supaya mungkin saudara datang dengan sakit penyakit. Tuhan akan jamah menghadapi masalah persoalan dalam hidup. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat kita. Kita menyanyikan bunyi, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah. Sementara itu perjamuan kudus disiapkan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Angkat rotimu, angkat rotimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama. Di awal tahun 1 Januari 2023, kami mau belajar untuk bersama dengan Tuhan mengarungi tahun 2023 yang masih jauh dan panjang ini ya Tuhan. Tapi kami akan percaya sesuai dengan firman-Mu, sama seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Kami rindu juga jemaat Tuhan akan mengalami kemenangan, akan mengalami berkat Tuhan, akan mengalami sukses daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kami mau belajar untuk mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti,
Saudara itu mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita baca dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Cawan boleh Tuhan. Cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan saudara saya. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan agar bukankah kau mengucapkan syukur. Yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Lalu ya. Minum dalam nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Jika besaranmu, kebesaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaranmu, kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nanti Bapak Gideon akan berdoa. Memujikan besaranmu, kebesaranmu, ajaib Tuhan. Memujikan besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih di hari yang baru tahun 2023. Kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Suatu kesempatan yang sangat baik untuk kami ada di dalam rumah Tuhan untuk mengawali tahun yang baru di tahun 2023. Engkau telah membawa kami di tahun 2022 dengan luar biasa penuh dengan penyertaan, perlindungan yang tiada henti-hentinya Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau yang sudah membawa kami, membimbing, menuntun kami di tahun 2022. Kami yakin dan percaya umat-Mu Tuhan. 2023 kami mengawali, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai bukti kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak layak Tuhan hidup bersama-Mu Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berikan sepenuhnya hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan di tahun 2023 ini.
Karena setiap barang siapa Tuhan jemaat-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami minta Tuhan, Engkau akan sediakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami akan diberkati, seluruh jemaat akan diberkati dalam segala aspek pekerjaan apapun. Mulai dari anak-anak TWF Tuhan, sekolah minggu. Mulai dari anak-anak TWF Tuhan, yang studi Tuhan, anak-anak yang bersekolah Tuhan, bahkan seluruh Bapak Ibu, bahkan seluruh jemaat yang berusia emas Tuhan, semuanya Tuhan tidak akan terlewatkan. Engkau akan memberkati di tahun 2023 sesuai dengan visi Bapak Gembala dan Wakil Gembala yang Tuhan berikan, yakni tahun kemenangan. Kami akan percaya Tuhan, apapun musim yang akan terjadi di tahun 2023, kami yang mengandalkan Engkau Tuhan, kami akan diberkati. Kami akan kuat, berakar kuat seperti jemaat yang tinggal di dalam aliran air Tuhan. Bahkan kami akan berdampak Tuhan. Kami akan berdampak ke sekeliling kami, keluarga kami, tetangga kami. Ada nama Kristus, ada kasih Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan di tahun 2023 untuk menjadi saluran berkat dalam bentuk apapun Tuhan, dalam bentuk aspek apapun Tuhan. Kami akan percaya banyak jiwa-jiwa yang haus, yang rindu, yang punya penuh ingin pengharapan dalam kehidupannya Tuhan di tahun 2023. Melalui jemaat-jemaat yang akan membawa terang kasih Kristus Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan seluruh jemaat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, firman Tuhan akan digenapi, janji Tuhan akan digenapi oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sepakat Tuhan berdoa sebagai warga negara Indonesia untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Karena setiap jemaatnya, setiap warganya yang memberikan berkat, mencurahkan berkat untuk bangsanya. Kami akan percaya berkat Tuhan juga akan turun terhadap warganya. Dan khususnya untuk warga Sukabumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pimpin seluruh pemimpin kami Tuhan. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pejabat-pejabat pemimpinan di daerah dan terendahnya Tuhan. Tuhan pakai di tahun 2023 mereka semua untuk memiliki hikmat dan sepenuhnya takut akan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan. Karena kami akan percaya barang siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan hikmat bahkan lebih dari siapapun Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. 2023 kami akan percaya seluruh jemaat memiliki kemenangan demi kemenangan. Apapun musim yang terjadi Tuhan, kami akan kuat dan kami akan terus penuh dengan pengharapan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang terus Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Kau sudah memberikan yang terbaik sampai hari ini. Dan tentunya kami ingin memberikan yang terbaik untuk setiap pekerjaan dan pelayanan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan kita memberikan persembahan ya. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan. Kita akan berikan persembahan 2 kali. Kasih dan untuk kasih pembangunan. Kau yang hidup di dalamku,
Tuhan menjadikan kita setiap kita menjadi pemenang di tahun ini. Ada amin? Haleluya. Seluruh bumi, tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berkuasa Tuhan dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berkuasa Tuhan dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus akan memberkati dengan berlimpah. Kita akan dengarkan Sunday News.
Ya, tentunya tadi sebuah kaleidoskop di mana sepanjang tahun 2022 Gereja Bethel Tabernakel dari Yesus tentunya tidak pernah lepas dengan yang namanya kegiatan setiap bulannya. Diawali dari TKTF, TIWAF, dan tidak mau kalah PBT dan WBT. Nah untuk itu tentunya kita tahu bahwa setiap kegiatan yang bisa terlaksana ada pemimpinnya, ada leadernya yang kita sebut diaken. Nah pada kesempatan ini saya juga mengundang Bapak Gembala ya untuk naik ke atas panggung. Bapak Gembala ingin memberikan sebuah gratitude gift ya kepada para diaken sebagai ucapan terima kasih atas pelayanannya selama tahun 2022 dan kiranya di tahun 2023 bisa lebih berdampak. Oke. Tapi nggak bawa mic. Ya, puji Tuhan pagi ini saya akan bagikan sebuah buku yang menjadi bacaan setahun kepada para diaken, pemimpin-pemimpin, ya supaya lebih giat lagi untuk lakukan sesuatu. Ya, saya akan panggil, saya harap yang dipanggil akan tampil ke depan. Ya. Yang pertama Ibu Ana Sunaria. Ada? Ibu Deborah Ana Sunaria. Yang kedua, Ibu Yohana Linda Helina. Silakan tampil ke depan. Berikutnya, Bapak Lukius Onesiforus dengan Ibu Melisa Kristanti Terahadi. Sini, kita ini. Ke atas. Tolong difoto. Ibu Ana Sunaria. Bapak Lukius. Bapak Sumangeli Sebuah. Bapak Ferdinand Hansen Setiawan.
Tuhan. Kita akan berdiri sama-sama, kita akhiri pertemuan kita nyanyikan pujian yang terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai benar-benar. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu, dan Tuhan Yesus dia akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SCD, pejabat tamu, tas kolektan, pelayan perjamuan kudus, bahkan ayat-ayat yang sudah kami bagikan, biarlah itu menjadi satu pedoman, menjadi peringatan, himbauan kepada kami semua, agar di tahun 2023 kami akan jauh lebih baik, lebih meningkat kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, dan sebelumnya kami juga akan menikmati cakway, popmie, demikian juga ada pemeriksaan gratis dari apotek Kimia Farma. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Nah, ini sesuruhku, pulanglah engkau dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin.